Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dalam perkuliahan permodalan komputasi dan permodalan matematis. Pada bab 5 yaitu membahas aplikasi pendekatan matematis dalam teknik kimia, permodalan dan penyelesaian numeris. Dalam bab ini ditunjukkan contoh-contoh pengaplikasian pendekatan matematis dalam teknik kimia yang mencangkup permodalan matematis dan penyelesaian numeris. Pada permodalan terlihat bahwa dasar-dasar adalah chemical engineering tool dan nomor 1 sampai 4 pada bab 5 ini menggunakan penyelesaian numeris yang diuraikan dari bab 4 beserta kombinasi gabungan antara persamaan-persamaannya. Pada subbab 5.1 yaitu pengaliran fluida antara dua tangki dengan metode Newton-Raphson. Diketahui suatu cairan dialirkan dari tangki satu ke 2 melalui pipa yang berdiameter yang ditandai dengan D dengan bantuan pompa. Kemudian ada panjang ekuivalen pipa pada gambar persamaan 5.1. Kemudian karakteristik sentrifugal yang dipakai berupa hubungan antara heat pump dengan debit yang didekati dengan persamaan berikut. Di sini jika ingin dihitung kecepatan aliran dalam pipa V dan debit aliran Q, maka menggunakan persamaan Bernoulli antara titik 1 dan 2, yaitu neraca energi mekanis seperti persamaan 5.2 yang telah tertera di sini. Dengan memakai gauge pressure, yaitu tekanan neto antara tekanan pada titik yang ditinjau dan tekanan udara luar, dengan harga P dan P sama dengan 0. Jadi bisa diasumsikan bahwa diameter tangki itu cukup besar, kemudian harga V1 dan 2 dapat dianggap 0, yaitu didapat hasil persamaan 5.2 dan dapatkan 5.3 dan 5.4. Kemudian berikut adalah skema cara pengaliran cairan antara dua tangki pompa. Pada persamaan 5.5 yaitu fraksi F didekati dan persamaan empiris, yaitu bisa dilihat seperti ini. F-nya itu sekian lah, dan dengan RE dengan rumus VVD per P dan debit air dihitung dan persamaan berikut. Kemudian diketahui harga-harga awal, yaitu densitas nu-nya, kemudian G, Z1, Z2, dan D dan E, LE ya. Nah, dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa bilangan tak diketahui yaitu V, Q, F, R, C, dan HM, yaitu terdapat 5 buah yang tidak dapat diketahui dari jumlah persamaan 5, 5.1, 5.4, 5.5, 56, dan 57. Hitungan trial error di atas dapat diselesaikan dengan cara Newton-Raphson dengan memodifikasi persamaan 5.4 sebagai berikut, yaitu menjadi persamaan 8 seperti dapat dilihat di sini. Kemudian dari persamaan 8 dicari harga V yang memberikan fungsi dari V sama dengan 0 dengan metode Newton-Raphson, dan rumus yang dipakai yakni V new sama dengan V out per V volt dan V accent volt. Karena fungsi F sulit didefinisikan secara analitis, maka didefinisikan numeris secara sentral, yaitu pada bab sebelumnya, yaitu 4.1. Kemudian program komputer yang disusun akan mempunyai program pokok berupa Newton dan dilengkapi dengan subrutin menghitung F. Nah, berikut ini yang dimasukkan pada aplikasi MATLAB dan dapat kita coba di akhir nanti. Kemudian untuk subbab 5.2 yaitu waktu pengaliran antara dua tangki dengan pompa, yaitu kombinasi antara integrasi cara Simpson dan metode Newton-Raphson. Dari subbab ini yaitu kelanjutan pembahasan contoh aplikasi nomor 1 yang sebelumnya dilakukan dan perhitungan waktu mengisi tangki 2 dan perubahan cairan di tangki 2.
yang menaiki dari Z2 sampai Z2F. Tinggi permukaan cairan tangki 1 mula-mula Z, diameter 1 dan tangki 2 masing-masing D. Dan dapat dilihat pada gambar 5.3 seperti yang sebelumnya. Dan dapat diperhatikan bahwa debit air tidak tetap karena adanya perubahan tinggi permukaan cairan di tangki 1 maupun tangki 2. Berikut adalah neraca massa cairan di tangki 2. Yang masuk dikurang yang keluar seperti persamaan 510, 5.11 dan 5.12. Bisa dilihat di sini. Dan ini adalah skema kerja aliran dengan pompa pada subbab 5.2 ini. Kemudian integrasi persamaan 12 menghasilkan T sebagai berikut. Dapat dilihat di persamaan 5.13. Kemudian neraca massa cairan tangki 1 dan 2 seperti ini. Dapat dilihat persamaannya. Persamaan lain terlibat adalah seperti contoh aplikasi pengaplikasiannya seperti F, FV, HM, FRE, dan Q. Dan ini adalah berikut persamaannya. Jadi, waktu pemeriksaan tangki T dapat dihitung dan menerapkan integrasi cara Simpson untuk persamaan 5.13 dengan bantuan persamaan-persamaan seperti yang di atas ini, yaitu FV, HM, FRE, dan Q. Dan persamaan 13 dapat ditulis sebagai berikut dengan harga HZ2 yaitu per V. Nah, dalam hal ini diperlukan perhitungan harga-harga H pada berbagai Z. Caranya adalah suatu harga Z dihitung dengan persamaan 5.15 seperti ini, menggunakan persamaan ini. Kemudian persamaan Z dan Z2, harga V dan harga H masing-masing dapat dihitung dengan metode penerapan metode Newton-Raphson atas persamaan 5.8 seperti yang sebelumnya. Struktur program komputer adalah sebagai berikut. Jadi ini dimasukkan juga nilai isi-isinya seperti mengisi persamaan pada MATLAB tersebut. Nah, sebagai contoh program komputer untuk dimasukkan hitungan yaitu P, data ya, seperti ini. Untuk RHO, input, densitas, dan sebagainya, seperti ini. Untuk data, ini jadi tinggal dimasukkan aja pada data awalnya, pada yang telah diketahui pada buku tersebut. Jadi kita tinggal masukkan. Berikut kita akan mencoba mengaplikasikan bagaimana menjalankan sebuah program MATLAB. Kita ambil contoh dari persamaan 5.1 yaitu nah ini. Jadi ketika kita membuka kita akan masuk pada ini bagian, kemudian kita new script dan ini sebagai kosong. Kita new script, nah seperti ini. Jadi seperti gini. Kita masukkan nih function latihan 5.1a. Enter. Kemudian CLC clear all dan dimasukkan seperti ini. Nah, ketiga RO jadi nah seperti ini. Jadi setelah saya masukkan di sini seperti ini, latihan dan sebagainya, clear H. Untuk persamaan RHO yaitu densitas cairan bisa kita lihat dari sini, dari buku tersebut. Untuk densitas cairan 5.1, nah yaitu P-nya 1 gram cm kubik. Jadi kita tinggal memasukkan data harga yang telah diketahui pada awal. Tuh, seperti ini. MU input, viscositas ada di data situ, kemudian tetapan gravitasi ada di situ, kita tinggal masukkan. Biasanya yang dapat menjadi kendala untuk memasukkan sebuah persamaan di script pada MATLAB yaitu kurangnya entah itu spasi petiknya, sehingga persamaannya tidak dapat terbaca pada aplikasi ini. Ya, banyak